Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliet Ferdin Tias, mahasiswi PGMI kelas 6D dengan NIM 1121011830000115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda untuk nilai tugas UAS mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu massa? Nah, massa adalah merupakan besaran pada suatu benda. Nah, massa pada benda itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tidak sama. Maka massa pada benda satu memiliki massa yang berbeda dengan massa benda yang kedua atau massa benda yang lainnya. Lalu adapun pengertian dari volume adalah volume atau bisa juga disebut dengan kapasitas, perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, objeknya ini bisa berupa bentuk benda yang beraturan maupun benda yang tidak beraturan. Nah, kira-kira apa sih benda yang beraturan itu? Nah, benda yang beraturan itu bisa berbentuk kubus atau balok, limas, dan kawan-kawannya. Nah, selanjutnya pengertian dari wujud benda. Wujud benda adalah suatu benda yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Lalu ada juga pengertian dari perubahan wujud benda. Apa sih pengertiannya? Jadi perubahan wujud benda itu adalah salah satu terjadinya bentuk gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna maupun aroma dari bentuk sebelumnya. Nah, kira-kira apa aja sih perubahan dari wujud benda tersebut? Nah, makanya di sini aku akan menjelaskan benda-benda tersebut. Yang pertama yaitu ada benda padat. Nah, teman-teman bisa menggambarkan tidak benda padat itu semacam seperti apa? Ya, kalau kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, benda padat itu bisa seperti pensil, bisa bangku, meja, lalu penghapus, dan masih banyak lagi. Lalu kalau misalkan benda cair, kira-kira apa yang di pikiran teman-teman ketika aku menyebutkan benda cair? Ya, contohnya dari benda cair itu bisa susu, kecap, air putih, dan lain-lainnya. Lalu kalau benda gas, kira-kira teman-teman ada yang bisa menyebutkan tidak benda yang mempunyai sifat gas yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk contoh yang paling gampangnya dari benda gas yaitu adalah ketika kita mengeluarkan kentut, itu kita mengeluarkan gas dari tubuh kita, dari tubuh manusia. Lalu selanjutnya dan contoh satu lagi adalah oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup. Itu juga merupakan salah satu contoh dari gas. Oke. Setelah itu, teman-teman tahu tidak bahwa benda padat ini bisa berubah menjadi benda cair, ataupun sebaliknya, benda cair bisa berubah menjadi padat, dan juga benda padat bisa berubah menjadi gas, lalu benda cair bisa berubah menjadi gas, dan sebaliknya. Apakah teman-teman bisa memberikan salah satu contoh dari benda cair yang berubah menjadi padat? Oke, kalau teman-teman masih bingung, di sini aku ada segelas air yang diisikan air putih. Ini air putih matang. Nah, kalau teman-teman lihat, air putih ini merupakan adalah perubahan pada benda apa? Benda cair. Kalau kita masukkan ke kulkas, kita dinginkan, kira-kira akan berubah menjadi apa? Iya, betul, berubah menjadi padat. Nah, di sini aku punya contoh dari air yang kita bekukan atau yang kita
taruh di dalam kulkas akan jadi seperti ini. Nah, ini namanya adalah membeku. Maka benda cair yang kepadat itu dinamakan artinya pembekuan. Kenapa sih kok air yang taruh di dalam kulkas bisa membeku seperti ini? Karena di dalam kulkas terdapat suhu yang lebih tinggi. Maka dari itu, air yang kita taruh ke dalam kulkas bisa menjadi beku seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana caranya benda padat yang sudah beku seperti ini bisa berubah menjadi benda cair? Betul, caranya gampang. Tinggal kita diamkan saja, lalu kita tinggal, maka perlahan-lahan si es ini atau air yang sudah dibekukan ini akan mencair, akan mengeluarkan aliran air-air secara perlahan. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh dari benda padat berubah menjadi benda cair. Nah, oke teman-teman, sekarang teman-teman bisa tidak memberikan salah satu contoh benda padat yang bisa diubah menjadi benda gas? Kira-kira apa ya teman-teman? Iya, betul. Contohnya adalah kapur barus atau yang biasa kita sebut itu adalah kamper. Nah, proses itu bisa disebut dengan nama menyublim. Kenapa kok benda padat bisa berubah menjadi gas? Karena di saat kapur barus kita taruh atau kita letakkan di suatu ruangan, itu nanti akan kelama-kelamaan benda tersebut akan berubah menjadi kecil dan akan memberikan aroma dari si kapur barus tersebut. Maka aroma yang keluar itulah yang disebut menjadi gas, karena aromanya bisa tercium oleh semua orang. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang tahu tidak salah satu contoh dari benda cair ke gas itu apa? Nah, salah satunya adalah ketika orang tua kalian atau ibu kalian memasak air panas, lalu ketika air itu sudah bisa dibilang matang, sudah bisa dibilang bisa untuk dikonsumsi, itu dengan cara kita melihat air yang sudah mendidih, yang sudah ada bergelembung-gelembungnya dan sudah menghasilkan asap yang keluar. Nah, maka itu bisa disebut dengan menguap. Maka ada perubahan dari benda cair yang berubah menjadi benda gas. Oke, selanjutnya kalau misalkan benda padat yang berubah menjadi benda gas, itu adalah salah satunya contohnya yaitu ketika uap air di udara menjadi salju. Contohnya ketika kita berada di luar negeri, itu teman-teman bisa lihat banyak kristal-kristal atau batu-batu salju yang tadinya berupa air itu berubah menjadi es batu. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari perubahan benda gas menjadi padat. Lalu selanjutnya bagaimana jika benda cair yang berubah menjadi gas? Lalu bagaimana jika benda gas berubah menjadi benda cair? Kira-kira apa ya contohnya? Ya, salah satu contohnya atau bisa kita sebut dengan mengembun. Nah, di sini aku punya satu minuman yang dimana sudah aku taruh kulkas. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya si embun ini keluar dari botol minuman tersebut. Nah, di sini ada satu minuman dimana nanti kalau misalkan minuman ini kita diamkan sebelum kita minum, itu biasanya mereka akan mengeluarkan molekul-molekul air yang kecil-kecil di sini nih, yang kayak keringetan gitu. Nah, itu bisa kita sebut dengan mengembun. Maka itu ada perubahan dari benda gas menjadi benda cair. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada materi perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.